Menurut beberapa ahli, dekonsentrasi adalah diartikan sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kemudian definisi dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi, yaitu pemerintahan pusat, kepada jenjang organisasi di bawahnya, yaitu pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu definisi tugas pembantuan. Tugas pembantuan atau medbewin adalah pemberian tugas oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tentang urusan yang menjadi kewenangannya kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, disertai anggaran yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang diberi tugas. Contoh desentralisasi yaitu pemerintahan pusat mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertentu. Hal ini mencerminkan langkah desentralisasi di mana anggaran besar disalurkan ke daerah untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur lokal. Pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menentukan dan mengatur anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. Kemudian, contoh dekonsentrasi, Kementerian Kesehatan membagi tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan layanan kesehatan di berbagai wilayah kepada kantor dinas kesehatan kabupaten kota. Oleh karena itu, kantor dinas kesehatan kabupaten kota bertanggung jawab langsung terhadap puskesmas, rumah sakit daerah, dan fasilitas kesehatan lainnya di wilayah tanpa harus selalu melibatkan pemerintahan pusat. Contoh asas tugas pembantuan. Pemerintah pusat memberikan dana hibah kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di wilayah-wilayah terpencil. Dana tersebut harus digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan jalan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama, transfer dana dan alokasi anggaran. Pemerintahan pusat secara berkala mentransfer dana ke pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup anggaran untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Alokasi anggaran biasanya ditentukan berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan populasi, kebutuhan regional, tingkat pengembangan daerah, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua yaitu perpajakan dan pendapatan. Nah, pemerintah daerah biasanya memiliki kewenangan mengumpulkan sebagian pajak dan pendapatan lokal. Pendapatan daerah dari pajak lokal seperti pajak properti, pajak penjualan, dan pajak hotel, serta sumber pendapatan lainnya seperti retribusi juga merupakan bagian penting dari pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai layanan publik. Dan yang ketiga, keseimbangan dan harmonisasi. Tujuan dari HKPD adalah menciptakan keseimbangan dan harmonisasi. Keseimbangan ini penting agar pemerintah tidak kekurangan anggaran untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Sementara pemerintah pusat juga dapat memastikan keberlangsungan program nasional. Yang keempat, regulasi dan pengawasan. Ada regulasi yang mengatur HKPD termasuk ketentuan mengenai mekanisme transfer dana, produser laporan keuangan daerah, audit keuangan, dan pengawasan penggunaan daerah. Nah, pengawasan ini juga dilakukan baik oleh pemerintah maupun badan-badan independen untuk memastikan transparansi, akuntabilisasi, efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima, koordinasi dan komunikasi. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menjaga hubungan keuangan yang sehat. Pertemuan rutin, dialog, dan pertukaran informasi antara kedua belah pihak membantu memperbaiki kebijakan, menyesuaikan
alokasi anggaran, dan menangani masalah-masalah yang muncul. Yang keenam, ada peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, di sini ada beberapa negara terdapat badan-badan pengelolaan keuangan daerah yang bertugas mengatur dan mengawasi aspek-aspek keuangan daerah yang bertugas mengatur mengawasi aspek-aspek keuangan pemerintah daerah. Nah, termasuk pengelolaan transfer dana dan pemerintah pusat. Yang ketujuh, perubahan kebijakan dan reformasi. KKPD juga mengalami perubahan kebijakan dan reformasi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Reformasi juga bisa berupa menyesuaikan formula alokasi dana, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, atau pengembangan instrumen keuangan yang lebih efektif. Nah, di sini juga ada APBN dan strukturnya, dana perimbangan, DAU, DAK. Jadi apa itu APBN? APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah Indonesia yang dibuat setiap tahun untuk mengatur keuangan negara. Struktur APBN ini mencakup 3 komponen utama. Jadi yang pertama itu ada pendapatan negara. Nah, mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah seperti pajak, cukai, royalti, hasil penjualan barang atau jasa, dan sumber pendapatan lainnya. Yang pertama itu ada pajak. Nah, pajak ini salah satu sumber utama pendapatan negara. Nah, contoh pajak adalah pajak penghasilan atau PPH, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bumi dan pembangunan PBB dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu non pajak. Selain pajak, pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber lain seperti hasil usaha BUMN, pendapatan dari badan usaha milik daerah atau BUMD, hasil pengelolaan aset negara, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada belanja negara. Nah, mencakup semua pengeluaran yang direncanakan oleh pemerintah seperti belanja modal, belanja pegawai, subsidi, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, dan pengeluaran lainnya. Kemudian belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Kemudian ada belanja transfer. Nah, dana yang dialokasikan untuk daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah surplus atau defisit anggaran. Nah, dapat dikatakan jika pendapatan melebihi belanja itu disebut surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja melebihi pendapatan itu disebut defisit anggaran. Kemudian ada implikasi desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi alokasi dana dan anggarannya itu memindahkan kewenangan pengelolaan anggaran dari pusat ke instansi vertikal di daerah. Nah, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyaluran dana. Kemudian memberikan dana tambahan kepada daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dana ini dapat membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Kemudian memberikan dana tambahan kepada daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Nah, dana ini dapat membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Dan ada perpajakan dan pendapatan daerah. Nah, pemerintah daerah atau Pemda memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pajak daerah, seperti jenis pajak, tarif, dan penegakannya. Hal ini berpotensi meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah jika dikelola secara efektif. Kemudian, Pemda lebih mengetahui potensi pajak di daerahnya dan dapat menggali sumber-sumber PAD baru yang belum tersentuh sebelumnya. Kemudian, desentralisasi fiskal dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak pusat, terutama dari sektor yang diserahkan kepada daerah. Jadi, fasilitas
kesimpulannya, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan publik di tingkat lokal. Tugas pembantuan adalah pemberian tugas oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada satuan pemerintah yang lebih rendah. Kemudian pemerintah pusat secara berkala mentransfer dana ke pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup anggaran untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Alokasi anggaran ini biasanya ditentukan berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan populasi, kebutuhan regional, tingkat pengembangan daerah, dan faktor-faktor lainnya. Jadi sudah jelas ya teman-teman mengenai materi yang kelompok kita jelaskan. Cukup sekian video mengenai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.